balik hijau suburnya kutub Gragal, tersembunyi kehidupan kecil yang sering luput dari mata kita. Tahukah kamu, lumut adalah tumbuhan purba yang sudah ada sejak 300 juta tahun yang lalu. Mari kita bersama-sama eksplor lumut. Di sini kita berada di Tutung Gragal. Di sini kita nggak hanya buat hiking saja loh, tapi kali ini kita akan mencari tumbuhan yang kecil banget yang suka nempel di batang pohon, batu, dan di perairan. Coba tebak apa itu tumbuhannya? Nah, bener banget, itu adalah lumut. dan kita nggak cuma belajar mereka jadi saja, kita akan belajar juga di sini. Belajar review berarti kita sini. Nah, mari kita lihat. Di sini terdapat berbagai jenis lumut. Lumut ini hidup di daerah yang lembab, pada sesuai dengan habitat mereka. Tumbuhan lumut adalah kelompok tumbuhan kecil dan termasuk ke dalam divisi Bryophyta. Lumut hidup di tempat lembab. Lumut tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Lumut berkembang biak dengan spora dan tidak menghasilkan bunga atau biji. Lumut tergolong ke dalam tumbuhan non-vaskuler, yang berarti tidak memiliki jaringan pembuluh sejati seperti xilem dan floem untuk mengangkut air dan zat makanan. Tumbuhan lumut juga memiliki daur hidup unik yang disebut metagenesis, yaitu pergiliran antara fase gametofit dan fase sporofit. Coba kalian lihat, ada yang tahu ini lumut apa? Ya, benar banget. Ini adalah lumut daun. Lumut daun merupakan tumbuhan kecil yang mempunyai batang semu dan tubuhnya tegak. Lumut ini tidak melekat pada substratnya, tetapi mempunyai rizoid yang melekat pada tempat tumbuhnya. Lumut daun terdiri dari sporangium, seta, sporofit, gametofit, dan rizoid. Mari kita amati bersama-sama bagian dari lumut daun. Dari lumut daun ini, bagian yang seperti ini adalah bagian dari daun. Dia berfungsi untuk menyerap air. Nah, kalau yang ini merupakan seta yang membantu menopang dari struktur lumut. Dan yang terakhir adalah rizoid. Rizoid ini membantu lumut untuk bisa menempel di permukaannya. Nah, ada yang tahu kalau ini lumut apa? Ya, benar. Ini adalah lumut hati. Lumut hati adalah lumut dengan bentuk tubuh lembaran dan pipih. Lumut ini umumnya bertahan hidup dengan menempel pada substrat. Salah satunya berupa bebatuan dengan bantuan rizoidnya. Strukturnya terdiri dari talus dan rizoid. Mari kita amati lumut hati. Kalau kalian lihat, lumut hati memiliki permukaan yang lebar dan luas. Permukaan ini berfungsi untuk menangkap cahaya dan berfungsi untuk proses fotosintesis. Kalau kalian lihat lebih dekat lagi, di sini terdapat pori-pori kecil yang berfungsi untuk tempat pertukaran gas. Kemudian terakhir adalah midrib. Midrib ini berfungsi untuk membentuk struktur dari lumut.
ini dia adalah lumut terakhir yang akan kita pelajari. Ada yang tahu ini lumut apa? Ya, benar. Ini adalah lumut tanduk. Nah, Lumut tanduk atau disebut juga Anthoceratopsida adalah anggota tumbuhan tidak berpembuluh dan tumbuhan berspora. Strukturnya terdiri dari talus dan sporofit. nah, yang terakhir adalah lumut tanduk. Mari kita amati lumut tanduk. Ini adalah talus. Talus berbentuk seperti lembaran yang mengandung warna hijau yang berarti mengandung klorofil yang berfungsi untuk proses fotosintesis. Dan yang kedua di sini ada sporofit. Dia berbentuk seperti kapsul memanjang seperti tanduk, berfungsi untuk menghasilkan spora. Daur hidup tumbuhan lumut mengalami metagenesis, yaitu pergiliran antara dua fase gametofit dan fase sporofit. Fase yang dominan pada lumut adalah fase gametofit, yaitu tumbuhan lumut hijau yang biasa kita lihat. Pada fase ini, lumut bersifat haploid dan mampu membentuk organ reproduksi. Organ jantan disebut antheridium yang menghasilkan sperma. Sedangkan organ betina disebut archegonium yang menghasilkan sel telur. Ketika lingkungan lembab, sperma berenang menuju archegonium dan membuahi sel telur, menghasilkan zigot yang bersifat diploid. Zigot ini akan tumbuh menjadi sporofit, yaitu fase pendek dalam hidup lumut yang menempel pada gametofit. Sporofit terdiri dari kaki, seta, dan kapsul spora. Di dalam kapsul terdapat pembelahan meiosis yang menghasilkan spora haploid. Spora tersebut kemudian dilepaskan dan jika jatuh di tempat yang cocok akan tumbuh menjadi protonema. Struktur ini seperti benang yang merupakan awal dari gametofit baru. Protonema akan berkembang menjadi tumbuhan lumut dewasa dan siklus pun terus berulang. Ternyata lumut keren banget ya, bukan hanya sekedar pelias di batu. Benar banget, lumut juga berfungsi untuk menjaga kelembapan tanah. Selain itu, ternyata lumut juga bisa menjadi obat-obatan loh, karena manfaatnya sangat banyak. Bersama-sama, mari jaga alam, kenali isinya, teruslah eksplorasi.